Kembali terjadi pemerasan pelaut asing. Seorang pelaut Indonesia yang bekerja pada kapal Tawang, Taiwan, melaporkan dari upah bulanan $650 Amerika ditahan sebanyak $300 Amerika. Jam kerja melebihi 20 jam per hari membuat awak kapal kekurangan waktu istirahat dan juga makanan. Yes, ma'am. Mga kasama ko, yung mga kasama ko, ma'am. Ayun, sinasaktan yung mga kasama ko, lalong-lalo na yung mga baguhan. Bea Cukai dan CBP Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat pada siaran pers tanggal 18 menunjukkan kapal Tawang yang diinvestasi Taiwan dan terdaftar di Vanuatu menunjukkan tanda-tanda kerja paksa sehingga mengeluarkan perintah penangguhan impor dan semua tangkapan dilarang masuk ke Amerika. Larangan hanya akan dicabut jika mampu membuktikan hasil tangkapan tidak diperoleh melalui kerja paksa. 政府不能够只处理非法约的部分，其实强迫劳动部分也要处理，不然它也是一样，不能出口到美国这么庞大的海鲜进口国的市场里面。 Badan Perikanan menyebutkan peristiwa ini telah memperburuk citra perikanan Taiwan dan menegaskan bahwa kapal yang melanggar Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Perdagangan Manusia ini telah ditangani. Badan Perikanan menunjukkan bahwa selain Tawang, kapal Yulong kedua juga dilarang impor oleh CBP Amerika. Untuk itu mengimbau para pemilik kapal untuk memperlakukan awak kapal dengan baik. Pelanggar yang melibatkan perdagangan manusia akan diseret ke pengadilan. Peringatan Laut Taifun Bafi telah dicabut. Meski demikian, Taiwan akan terus terpengaruh oleh lingkaran luar taifun. Mulai Senin, hujan sesekali akan terus berlanjut. Angin barat daya yang menguat juga akan membawa curah hujan yang lebih deras mulai hari Rabu. 周三以后，西南风又再进一步增强，初步看起来至少到周五都是这种比较明显的西南风影响的状况。那环境上的水汽在周三以后也会变得更多一些，西半部地区可能整天都不定时有一些断断续续阵雨或雷雨的机会。 Biro Cuaca Pusat mengatakan bahwa 6 hari ke depan cuaca akan sangat tidak stabil. Meskipun tidak ada tanda-tanda terbentuknya taifun pada minggu depan, tetapi musim gejolak aktivitas laut yang terjadi pada bulan Agustus hingga September tidak menutup kemungkinan terbentuknya taifun. Biro Kesehatan Changhua baru-baru ini melakukan screening terhadap karantina mandiri tanpa melapor ke pemerintah pusat. Hal ini mengundang perdebatan dua fraksi screening massal dan karantina di lingkungan akademis Taiwan. 我很担心我们现在的纷纷扰扰，就从到2003年4月的情况，然后把好的丢掉，然后去追求别人不是很好的模式。 Ketua CECC Chen Shizhong berpendapat bahwa screening massal akan memakan biaya $800 juta Taiwan, sementara masalah positif palsu dapat meruntuhkan sistem medis dan menilai karantina 14 hari adalah metode terbaik. Namun, pakar medis berpendapat bahwa pemerintah harus mempertimbangkan risiko infeksi tanpa gejala di masyarakat dan menentukan langkah-langkah pendukung. 医疗机构其实都蛮有经验的，我个人相信是 不会有所谓的崩溃的这种现象。 Saat ini, sekitar 23 juta orang di dunia terinfeksi COVID-19 dengan lebih 800.000 kematian. Hal ini menyebabkan dampak ekonomi yang parah di berbagai negara, sehingga ada yang mengusulkan untuk menerbitkan paspor imunitas bagi pasien yang telah sembuh untuk memulihkan sosialisasi antar negara dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Tetapi pakar medis yang tidak menyetujui mengatakan masih belum ada bukti yang menunjukkan antibodi setelah infeksi akan efektif untuk seumur hidup. Pakar medis berpendapat bahwa virus corona bermutasi dengan cepat. Populasi yang terinfeksi telah menurun dari lansia menjadi orang dewasa berusia 20 hingga 30-an akhir-akhir ini, dan panjangnya waktu perlindungan antibodi sesudah terinfeksi masih dipertanyakan. Untuk itu membutuhkan pengamatan jangka panjang sebelum menerapkan paspor imunitas. Hewan sekecil tikus yang mengendus dengan belalai panjang ini adalah tikus gajah Somalia. Tikus yang dinyatakan punah selama 50 tahun dalam catatan ilmiah ini ditemukan peneliti di Djibouti, Afrika baru-baru ini. Hewan bertubuh tikus ini memiliki gen biologis yang mirip dengan gajah, beruang semut, dan sapi laut. Ia memiliki indera penciuman yang tajam untuk memakan serangga, memiliki tubuh yang ramping dan gesit berlari dengan kecepatan hingga 30 km per jam. Catatan ilmiah tentang tikus ini hanya tercatat hingga tahun 1968. Penduduk lokal Djibouti mengatakan mereka sering melihat tikus gajah Somalia di alam liar. Para ilmuwan menyimpulkan jumlah hewan ini mungkin lebih tinggi dari perkiraan.